Baik, saudara yang dikasih Tuhan, saudara berada, ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita waktu untuk kita bisa belajar bersama-sama walaupun tidak bertemu dengan langsung. Baik, selalu bersyukur, ya, selalu bersyukur untuk apapun juga karena Papa tetap baik buat kita semuanya. Nah, kalau dalam hidup kita untuk segala hal, percayalah Papa itu berkenan kepada kita semuanya. Dalam situasi seperti ini, saudara, COVID-19, hidup berubah total. Kita semua terbatasi. Kita semua nggak bisa gerak dengan bebas. Anugerah Tuhan luar biasa buat kita semua. Maka itu mari hari-hari ini tidak ada lain yang kita katakan terima kasih Tuhan untuk semua kesempatan yang Tuhan beri buat kami. Itulah yang Tuhan suka dari hidup kita masing-masing. Nah, tema yang kita pelajari hari ini, yang Tuhan percayakan kepada gembala kita, itu dari 1 Raja-Raja 9 ayat 13. Nah, coba saudara buka ya 1 Raja-Raja 9 ayat 13. Nah, dalam bahasa Indonesia tidak ada terjemahnya. Begini bahasa Indonesia. Sebab itu ia berkata, macam apakah kota-kota yang telah kau berikan kepadaku ini? Kan gak enak ini marah. Hai saudaraku. Maka orang menyebutkannya tanah Kabul sampai hari ini. Nah, apa itu? Dalam bahasa Inggris terjemahan Amplified ada terjemahannya. Apa itu Kabul? Kabul ya bahasa Inggrisnya. Ada Ibu Gembala? Bahasa Inggrisnya? Oke. Ya, bahasa Inggrisnya itu artinya unproductive. Iya, jadi good for nothing. Ya, jadi tanah yang nggak berguna, nggak ada baiknya sama sekali, unproductive. Itu dalam bahasa Inggris the land of Kabul. Nah, saudara, kita ingat dalam hidup kita, Papa di surga kan sudah investasi, ya. Sejak kita masih dalam kandungan, Papa itu sudah investasi di hidup kita. Percaya nggak itu? Nah, investasi Tuhan dalam hidup kita itu nggak main-main. Oke, saya ajak saudara melihat fakta ini. Kalau saudara melihat orang jenius, saudara melihat orang itu bisa menemukan hal-hal yang luar biasa. Lihat teknologi, ya baik secara kelistrikan, ya baik secara atom, kuantum, baik secara komputer, baik secara teknologi informasi, IT, dan apa-apa lagi. Wah, dunia ini makin berkembang luar biasa. Saudara percaya nggak bahwa orang-orang yang jenius itu ternyata tidak didapat karena dia sekolah atau kuliah? Ya, dengarkan kalimat ini. Orang-orang yang jenius, bahkan ada yang super jenius. Jangan salah super junior ya, super jenius. Ternyata mereka tidak dapat karena sekolah atau karena kuliah. Yakin kan? Rata-rata orang super jenius itu karena memang di dalam hidupnya sudah ada fasilitas dan kapasitas yang Tuhan beri sejak mereka belum lahir. Nah, itu yang Tuhan kerjakan atas kita. Nah, hidup kita, tubuh kita kan dibuat dari tanah. Nah, kalau ayat yang diberikan oleh gembala kita untuk kita pelajari hari ini, mereka kecewa. Tanah macam apa yang kamu berikan kepadaku? Tanah yang gak produktif. Tanah yang gak ada baiknya sama sekali. Apa itu? Nah, kita lihat kata tanah, ya, semua ayat dalam Alkitab yang menyebut kata tanah itu artinya hidup kita. Kita ini kan dibuat dari tanah, tubuh kita ini. Jadi kita ini sebidang tanah. Nah, sebelum kita lahir, Tuhan sudah menaruhkan, meletakkan kapasitas dan fasilitas yang tak terbatas, unlimited. Maka itu di dunia ini tolong catat, nggak ada orang bodoh seharusnya. Maaf, di dunia ini nggak ada orang gagal seharusnya. Maaf, di dunia ini nggak ada orang miskin seharusnya. Tapi kenapa itu ada?
Karena orang itu malas. Tanah yang Tuhan ciptakan, yaitu di hidup kita, ini enggak mungkin enggak produktif. Ada kapasitas dan fasilitas yang Tuhan beri kepada kita sejak kita masih dalam kandungan. Maka itu tolong cari buku-buku, cari di Google, di internet, di YouTube tentang orang-orang cacat secara fisik, tapi hidup mereka produktif, menghasilkan sesuatu yang bisa berguna buat orang lain. Coba cari. Maaf kalau saya senang musik klasik. Pernah dengar nggak nama Andrew Bocelli? Orang Italia itu buta, tapi dunia mengagumi dia. Ada suara yang luar biasa yang Tuhan beri buat dia, dan dia bisa menghibur banyak orang. Betul? Lihat Nick Vujicic dari Brisbane, Australia. Lahir gak punya tangan, gak punya kaki. Papa mamanya pendeta. Begitu anak ini lahir, papa mamanya shock. Mau jadi apa anak ini? Sampai umur 9 tahun, Nick sudah berkali-kali ingin bunuh diri. Karena gak tahan, diejek, dihina teman-temannya. Tapi sekarang belum ada yang bisa menurunkan posisinya. The best motivator in the world. Motivator yang paling hebat sedunia. Nick Vujicic. Cacat. Tapi di dalamnya ada kapasitas dan fasilitas yang bisa menghibur, memberi semangat banyak orang. Aduh, tiap kali saya lihat videonya pasti nangis. Karena apa? Ketika dia berdiri di depan banyak orang. Berdiri bagaimana? Cuma badan saja. Tapi toh dia bisa dipakai Tuhan luar biasa. Nah, maka itu perhatikan baik-baik di sebidang tanah ini. Jangan saudara dan saya mau disebut tanah kebul atau tanah kabul bahasa Indonesianya. Karena nggak produktif, tidak menghasilkan apa-apa, nggak ada baiknya sama sekali. Nah, jangan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, kita lihat Matius 13 ayat 44. Mungkin Ibu Gembala bisa tunjukkan Matius 13 ayat 44. Nah, inilah tanah Matius 13 ayat 44. Nah, inilah kenapa? Bosnya Koden, bosnya yang Oke, oh ya, Matius 13 ayat 44. Nah, ini lawan kata dari tanah kabul tadi. Tanah yang nggak produktif, tanah yang nggak menghasilkan apa-apa. Ya, udah Matius 13 ayat 44. Begini kata Tuhan Yesus. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menemukan harta yang terpendam. The precious one. Harta yang terpendam di sebidang tanah. Di ladang. Nah, ada kata ladang lagi. Begitu didapatkan, dia sukacita. Lalu ditutup lagi. Ya, judulnya apa tadi ini? Harta yang berharga ya. Oke. Nah, begitu dia menemukan perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ya, saya baca ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nah, inilah ilustrasi yang jelas hal kerajaan surga itu. Saudara, saya nyimpang dikit. Masing-masing agama di dunia pasti punya konsep tentang surga. Tidak ada agama di dunia yang gak punya konsep tentang surga. Betul? Nah, masing-masing agama konsep surga itu beda-beda. Oke, kita gak membahas konsep mereka. Begitu pula kekristenan, ada konsep tentang surga. Kenapa harus ada? Karena setelah kita meninggal, pasti ada kehidupan setelah kita mati. Nah, itulah surga atau alam baka atau akhirat bahasa Arabnya. Nah, saudara, disitulah orang bicara tentang surga.
Tuhan Yesus memberikan gambaran apa itu surga. Ternyata bukan somewhere, bukan di sini, bukan di situ. Buat Tuhan Yesus itu surga adalah ladang. Ya, ingat tadi 1 Raja-Raja 9:13. Tanah macam apa yang kamu berikan kepadaku, saudaraku? Tanah yang gak produktif. Ladang. Oke? Nah, di sini kita melihat bahwa tanah yang tidak produktif, ya, nggak ada gunanya. Ladang yang tidak produktif, nggak ada gunanya. Hidup yang tidak produktif, nggak ada gunanya. Maaf, ayo hari ini kita menyadari. Nah, apa itu ladang? Tentang surga, hal kerajaan surga itu adalah ketika seorang menemukan harta yang terpendam di ladang. Nah, ladang itu adalah manusia ini, hidup kita masing-masing. Ternyata Bapa di surga waktu menciptakan manusia dalam kandungan, enggak peduli manusia itu siapa, pokoknya orang. Maka Tuhan menanamkan di sebidang tanah itu, di ladang itu, harta yang terpendam. Nah, apa harta itu? Itulah intelektual, kepandaian, kecerdasan, kejeniusan, skill, keahlian. Kalau pakai bahasa Alkitab, talenta. Tolong catat, tidak ada seorang pun di dunia yang lahir, maaf, dari latar belakang agama apa saja, suku apa saja, bangsa apa saja, yang lahir tanpa skill, yang lahir tanpa harta terpendam, yang dilahirkan tanpa membawa apa-apa. Tidak ada. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia oleh Tuhan, agama apa saja, bangsa apa saja, warna kulit apa saja, itu pasti punya skill, punya talenta, punya kelebihan, punya kejeniusan, punya fasilitas dan kapasitas. Nah, itu surga. Tapi sayang, harta terpendam itu nggak diketahui orang. Nah, siapa pedagang itu yang menemukan harta terpendam? Itulah Tuhan Yesus. Begitu dia menemukan harta terpendam dalam hidup kita, dia pulang kembali ke surga, dia jual semua hartanya, dia beli ladang itu supaya harta terpendamnya itu keluar. Nah, kalau harta terpendam itu keluar, nampak di hidup orang itu, maka orang itu hidupnya jadi berkat, produktif, berguna, bermanfaat. Nah, itu yang Tuhan cari di antara kita. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Percuma kita dipanggil Tuhan Yesus, dipilih jadi anaknya, ditetapkan jadi teman sekerjanya, tapi nggak produktif. Apa sih lawan katanya produktif? Bukan nggak produktif, maaf. Lawan katanya produktif itu ngaco. Hidup yang tidak menghasilkan apa-apa, tapi bikin resah, bikin rusuh, bikin kacau orang-orang di sekitarnya. Itu nggak produktif. Jadi nggak produktif itu nggak cuma tidak menghasilkan apa-apa, tidak berguna, good for nothing. Nah, mari kita tanya pada hidup kita masing-masing. Saudara, di masa COVID-19 ini, ya, dengarkan, di masa COVID-19. Maaf, jangan ada yang tersinggung kalau saya ngomong ini. Di masa COVID-19 ini, yang biasa kita lakukan di kebaktian minggu, maaf, mau main musik latihan, WL latihan, singer latihan, kalau ada yang gereja pakai tamburin latihan, asyir semua, maaf, wajar. Saya juga kalau minggu mau pelayanan, saya harus mikir dong penampilan saya, baju saya, itu wajar karena ada di mimbar. Kelihatannya produktif karena kelihatan aktif. Tapi di masa COVID-19 ini, maaf, kita mau tampil di mana? Kita mau dilihat orang bagaimana? Semuanya ada di rumah. Betul tidak, saudara? Nah, ketika semuanya di rumah, nggak ada orang melihat kita sama sekali seperti minggu-minggu sebelum COVID-19.
Pertanyaannya, apakah saudara dan saya tetap produktif? Apakah saudara dan saya tetap menggunakan, mengeluarkan harta yang terpendam itu? Karena harta yang terpendam di ladang ini, itu harus dikeluarkan dari hidup ini dan ditunjukkan kepada dunia. Karena itu kuasa Tuhan, berkat Tuhan mengalir lewat kita. Produktif nggak kita selama COVID-19 ini? Ketika orang nggak lihat kita sama sekali. Ayo kita tanya pada diri kita masing-masing. Oh, puji Tuhan. Kalau semua kita masih produktif, puji Tuhan ditolong oleh aplikasi Zoom. Waduh, Zoom ini jadi laris. Lihat ya penemunya ya. Dia harus berterima kasih loh pada COVID-19. Gara-gara ada COVID-19, penemuan aplikasinya kan orang Tiongkok. Tapi tinggal di Amerika. Siapa lupa namanya. Wih, jadi kaya raya. Puji Tuhan. Sekarang pun kita bisa pakai aplikasi orang itu. Terima kasihlah. Walaupun saya lupa siapa namanya, maaf. Dan ini kan luar biasa. Kita tetap produktif di bagian kita masing-masing. Oke, sekarang kita lihat. Apa yang menyebabkan kita nggak produktif? Ya, mengapa tanah itu jadi mandul? Tanah itu jadi gersang. Tanah itu nggak subur lagi. Kenapa? Ada dua jawabannya. Secara alam. Satu, tanah yang tidak produktif itu karena pengairannya kurang. Ya, jadi sistem pengairannya nggak nyampe ke tanah itu. Itu yang kedua. Oh, terima kasih. Fitri nyebut Erik Johan. Terima kasih. Nah, yang kedua, tanah tidak produktif, ini penting. Karena nggak pernah dibajak, nggak pernah diolah. Jadi tanahnya keras. Nah, jadi inilah dua penyebab mengapa tanah itu unproductive. Tanah kabul ya dalam bahasa Indonesia. Kabul dalam bahasa Inggrisnya. Karena satu nggak diairi, dua nggak diolah. Nah, tanah yang tidak diolah, maaf, pasti keras. Betul nggak? Keras. Tanah yang seperti itu, walaupun dikasih air, perhatikan, tanah yang nggak diolah, yang keras, walaupun nggak dikasih air, tetap nggak bisa ditanami apa-apa. Nah, maka itu airnya itu datangnya otomatis. Siapa airnya? Roh Kudus. Tapi harus diolah. Tanahnya dibongkar. Maka itu saudara, berapa kali Papa di surga tegas berkata kepada banyak orang Yahudi, kamu yang keras hati, tegar tengkuk. Nah, itulah tanah yang gak mau diolah. Baru disentuh, aduh. Nah itu loh, baru ditegur, aduh. Baru dinasihati, sudah gak bisa terima. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Biasanya orang seperti itu selalu merasa, aku benar kok, kamu yang salah. Ya, aku benar, kamu yang salah. Aku nggak pernah untuk berbuat salah. Aduh, itu orang sombongnya luar biasa. Ya, jadi hari ini mari kita sadar. Air dari Roh Kudus, kita mau terima tidak? Airnya mengalir terus. Kita percaya dari surga yang kudus, nggak berhenti-berhenti. Tapi kenapa airnya sudah mengalir, tapi kok airnya nggak sampai ke tanah itu? Tolong catat. Ya, luar biasa ini Bu Gembala, catat terus, senang saling melihatnya. Nah, tanah yang nggak bisa terairi karena dia naik tanahnya lebih tinggi dari aliran airnya. Betul tidak? Karena aliran air selalu menuju ke tempat yang lebih rendah. Maka itu Yakobus 4 menulis, satu-satunya orang yang ditentang oleh Tuhan, orang congkak. Wih, ngeri sekali. Aku menentang orang congkak. Saudara, maka itu tidak ada cara lain yang membuat Tuhan kita dapat favor of God, mendapat kasih karunia Tuhan.
kalau kita mau rendah hati di hadapan Dia. Jangan mengangkat diri lebih tinggi, maka airnya nggak mengalir ke tempat yang tinggi. Air mengalir tempat yang rendah. Nah, hati kita diolah, dibajak, dibongkar supaya jadi gembur. Kalau sudah gembur, diairi air, aduh jadi lembek. Begitu ditanami apa saja, tanah itu pasti menumbuhkan sesuatu. Wah, itu keren sekali. Dan tanahnya jadi produktif. Siap ya? Ya kalau enggak ya rugi. Kita enggak bisa menghasilkan apa-apa dalam hidup ini. Jadi harus siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Saudara, tanah yang dibongkar itu enggak enak. Karena diaduk-aduk. Diudal-udal. Orang Jawa bilang dikeluarkan yang dalam, dibalik lagi. Enggak enak. Tapi itu indah. Karena jadi gembur dan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi sekarang tinggal pilih. Kalau ingin diairi, rendahkan hati. Kalau ingin bisa ditanami, siap dibajak, siap diolah, siap dibongkar. Itu saja. Maka kalau kita bisa rendah hati, meninggikan Yesus Tuhan kita, dan kita siap dibongkar hidup ini, nggak enak, maka kita akan jadi hidup yang produktif. Nah, kalau hidupnya produktif menghasilkan apa? Buah. Betul tidak? Ayo saya baca. Yohanes pasal 15. Jadi berbuah. Nah, kalau berbuah terus bagaimana? Ini luar biasa. Yohanes pasal 15 ya. Yohanes 15. Ayat yang ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal apa? Semua kita sebagai anak-anak Bapa di surga, semua kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus pasti merindukan Tuhan dipermuliakan, Bapa dipermuliakan. Terima kasih host memberikan ayat ini. Yohanes 15 ayat 8 ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika saudara dan saya berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wow, luar biasa. Saudara, perhatikan firman ini. Papa dipermuliakan, bukan kita rajin pelayanan, maaf. Papa dipermuliakan, bukan kita rajin berdoa. Papa dipermuliakan, bukan kita rajin puasa. Nah, semua itu kan untuk kepentingan kita. Doa, baca Alkitab, puasa, maaf sebagian ya, jangan tersinggung dulu. Tapi yang membuat Papa dipermuliakan, kalau kita berbuah banyak. Nah, untuk bisa berbuah banyak, perlu tanah, perlu ladang. Nah, ladang yang bisa menghasilkan pohon yang subur harus diairi. Untuk bisa terima air harus rendah. Dan dibongkar, dibajak, tanahnya diolah. Itu nggak enak. Setelah dapat air karena rendah hati, tanahnya diolah, benih ditanam, subur, tumbuh pohon, buahnya banyak. Di situ Papa dipermuliakan. Karena ada buah. Bahkan kalimat terakhir ayat 8 Yohanes 15, kamu adalah murid-muridku. Jadi murid Tuhan Yesus tidak ditentukan apakah kita rajin ibadah, apakah kita rajin ini, rajin itu, tidak. Muridku, murid-muridku hanya kalau saudara dan saya berbuah banyak. Saya baca lagi ya. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika saudara dan saya berbuah banyak. Enggak cuma Bapa dipermuliakan, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, ayat yang sama, kalimat yang sama. Mengapa? Kapan kita disebut murid-murid Yesus? Ya,
kalimat yang sama itu ada di Yohanes 13. Mari kita buka Yohanes 13 ayat 35. Ya, Yohanes 13 ayat 35. Nah, di sini buah itu nyata. Yohanes 13 ayat 35. Oke. Ya, baik. Sambil host mencari ayatnya, saya baca ya. Begini kata Tuhan. Dengan demikian. Nah, ini kesimpulan. Dengan demikian apa? Dengan demikian semua orang akan tahu. Semua orang loh, nggak satu dua orang. Semua orang akan tahu. Tahu apa? Bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Murid-murid Tuhan Yesus tidak disebut karena rajin berdoa, hafal ayat Alkitab, pelayanannya. Ya maaf ya, kalau kata pelayanan pasti biasanya di gereja, bukan pelayanannya hebat. Enggak, sudah. Kita disebut murid-murid Yesus menurut Yohanes 13 ayat 35 karena kita saling mengasihi. Nah, orang yang saling mengasihi nggak ada kesombongan sama sekali. Tolong catat. Karena 1 Korintus 13 menyatakan kasih itu tidak sombong. Keren ya. Maka itu ayo kita jawab. Maaf. Yang bisa tahu kita ini sombong atau tidak. Yang bisa tahu kita ini rendah hati atau tidak. Jangan ke diri kita ngomong, saudara-saudara, saya ini rendah hati loh. Ih, malah kelihatan sombongnya kalau kita ngomong saya ini rendah hati loh, saudara. Betul nggak? Justru untuk melihat buah-buah ini, yang melihat itu orang lain, saudara. Maka itu berbahagialah kita kalau kita itu suka terima nasihat, karena hanya orang lain yang tahu. Kita ini sudah berbuah belum? Kita ini rendah hati belum? Ya, ini penting sekali. Oke, maka itu lagi sekali. Kalau kita sombong, tanah itu nggak dapat air loh. Airnya mengalir ke tempat yang rendah. Oke, tambah ayat ini lagi. Filipi 4 ayat 1. Coba Filipi 2, maaf. Filipi 2 ayat 1. Nah, ini luar biasa yang kita harus pakai dalam hidup kita. Oh, betul-betul Filipi 4, coba saya lihat. Maaf. Filipi 4, maaf ya, host. Oh ya, Filipi 2, betul, Filipi 2 ayat 1, maaf. Filipi 2 ayat 1. Coba perhatikan. Ada apa di dalam Kristus? Ya. Filipi 2 ayat 1. Coba perhatikan, ada apa di dalam Kristus? Nah, ini dia. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat. Satu kalimat ini, satu kata ini dulu, ya. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat. Saudara, tanah yang nggak bisa terima air, ya, karena tanah itu nggak mau terima nasihat. Karena dia merasa benar, sombong. Nah, itu tinggi hati. Air nggak bisa turun ke tanah itu. Nah, kalau tanah itu nggak dapat air, jadi nggak bisa diolah. Ya, karena apa? Keras. Nah, sudah dapat air, tapi tidak mau diolah, nggak ada gunanya juga. Nah, begini prinsipnya. Apakah dalam hidup saudara dan hidup saya, di masa COVID-19 ini tetap produktif, tetap berguna buat banyak orang? Ayo kita tanya. Nah, jawabannya kan begini, bukan maaf ya. Ini karena berapa hari yang lalu saya diskusi dengan berapa orang. Wih, ini orang-orang yang munafik, orang-orang yang malas, enak, nggak bisa ngapa-ngapain di rumah terus. Lu salah. Walaupun kita di rumah tetap bisa produktif loh, saudara. Salah kalau kita berkata diam di rumah saja itu nggak produktif. Lewat apa? Nah, saya nggak tahu kalau di Singapura ya. Ini kalau di Indonesia, ini luar biasa. Satu, bagaimana suami istri di rumah selama di rumah saja?
Coba jujur ya, selama kita hidup, selama ada manusia di dunia, ya sudah banyak perang terjadi, sudah banyak macam-macam kerusuhan terjadi di dunia ini, macam-macam. Tapi belum pernah manusia dipenjara di rumahnya sendiri seperti masa COVID-19. Betul tidak? 3 bulan ini, ya praktis 3 bulan kita di rumah saja. Sekarang masih banyak negara yang menutup diri. Kami yang di Papua masih terkunci, saudara. Seluruh bandara, airport di Papua belum dibuka oleh pemerintah Papua. Jadi nggak ada pesawat masuk, ada pesawat keluar. Begitu pula pelabuhan kapal laut juga ditutup. Jadi nggak ada kapal penumpang datang, nggak ada kapal penumpang pergi. Jadi kami ini terkunci. Nah, ini kali pertama dalam sejarah manusia dikunci di rumahnya sendiri. Apalagi kalau pakai istilah isolasi mandiri, lebih ketat lagi, di kamar terus, nggak boleh ketemu orang. Nah, ayo kita tanya, apakah kita produktif ketika di rumah saja? Bagaimana suami istri? Saya kaget, masuk bulan kedua ketika di rumah saja, ternyata ada berapa keluarga yang mau cerai. Loh, saya tanya, kenapa mau cerai? Karena buat saya suami istri, saudara, ini pertama kali. Tahun ini kami menikah 28 tahun. Belum pernah kami selama ini di rumah berdua. Terus-terusan. Ya ada 2 anak kami yang tinggal sama-sama. Mereka guru. Tapi ini luar biasa. Belum pernah 28 tahun menikah selama 3 bulan ini. Tiap hari 24 jam full setiap hari. Nah pertanyaannya, bagaimana kita produktif tidak? Yang punya anak-anak, bosan bukan anak-anak, kok di rumah saja? Ini bagaimana? Yang masih kecil-kecil khususnya, saya nasihati begini ya papa mama, yang anaknya masih kecil-kecil, bosan, sudah nggak sekolah, nggak apa, nggak boleh ke situ, nggak boleh ke sini, semua tempat hiburan ditutup, gampang. 1, papa mama harus jadi mainannya anak-anak. Siap nggak papa mama jadi mainannya anak-anak? Jadi kuda-kudaan. Itu ada berapa cucu saya lucu sekali. Apa yang dibuat? Papanya, ini anak perempuan, pakai lipstik mamanya, bedak mamanya, wajah papanya di make up katanya. Waktu saya dikirim video itu saya tertawa. Nah, papa mama produktiflah di rumah. Jadi berkat untuk anak-anak. Minta hikmat Tuhan. Adakan perlombaan, ngelipat baju, bersihkan lantai, kamar, siapa paling bersih, siapa paling rapi ngelipat baju. Ayo dapat hadiah. Buat main petak umpet ya antara mama, papa, anak-anak. Pokoknya tiap hari sehingga nggak bosan. Suami istri mau tidak mau kalau rendah hati dengan dipenjara di rumah sendiri 3 bulan ini. Seharusnya kita 2 saling makin kenal loh. Saya aja menemukan hal-hal yang saya nggak pernah tahu selama ini yang ada dalam istri saya. Wih, saya kaget. Ternyata dia itu luar biasa. Begitu pula sebaliknya, dia ngelihat apa dia nggak pernah tahu selama ini. Nah, itu yang berguna buat orang lain. Anak kami 2 sebagai guru di rumah makin kenal. Kami juga makin kenal dengan mereka. Nah, ayo kita berguna dalam hidup ini. Biarlah buah-buah kita makin lebat. Mau ditegur, mau dinasihati suami istri. Karena makin kelihatan siapa kita, siapa diri kita dilihat oleh orang lain. Nah, kalau ini terjadi di rumah pun ada nasihat. Luar biasa. Surga turun ke bumi. Di situ anak-anak kita melihat. Papa mama itu seperti ini toh. Kalau anak-anak melihat papa mama ini bahagia, walaupun di penjara di rumah saja, siapkan diri untuk kita jadi berkat buat banyak orang. Saudara, teman-teman saya yang kenal saya cukup lama, itu heran. Ini pertama kali dalam hidup saya sejak jadi hamba Tuhan, 3 bulan tidak keluar rumah. Ya memang gak bisa keluar dari Nabire. Ya memang gak bisa kemana-mana. Tapi saudara, tiap hari saya tuh nggak berhenti untuk mengajar khotbah. Pakai apa ya? Pakai Zoom ini, ya pakai sosial media. Luar biasa tiap hari.
Hari ini saya 3 sesi loh saudara. Itu hari Jumat yang lalu saya 5 sesi sehari. Bayangkan. Dan lebih hebat lagi, selama di penjara di Nabire ini, dalam tanda kutip kata penjara ya, maka saya bisa keliling dunia tanpa bayar pesawat. Nah seperti contoh sekarang, saya di Nabire, tapi bisa ke Singapura ketemu saudara, termasuk berapa saudara yang ada di rumah. Bahkan satu hari berapa minggu yang lalu, pagi saya khotbah di Nabire, siang saya khotbah di Sydney, minggu malam saya khotbah di LA, karena sana pagi. Keren ya, orangnya di Nabire. Dalam satu hari saya bisa khotbah di 3 kota, di 3 negara dan 3 benua. Ayo kalau orang punya duit banyak pun punya pesawat jet pribadi, nggak bisa lah dalam sehari Indonesia, Australia, Amerika, nggak mungkin. Tapi dengan sosial media, dengan teknologi informasi, Zoom ini, aduh luar biasa. Maka itu hidup tetap produktif. Jangan jadi tanah kabul, tanah kebul yang nggak produktif. Ayo siap di air. Saya mau beri beberapa kesaksian lagi ya, supaya hidup ini produktif dan Tuhan dipermuliakan karena kita berbuah lebat dan orang tahu bahwa kita ini murid Yesus. Kemarin sore saudara, kira-kira jam 4, ada orang telepon saya, Pak, itu anak saya. Ini ada orang ini, saya sakit gigi nggak sembuh-sembuh. Loh, ya cepat bawa ke dokter. Maaf ya saudara, saya baru sekali ketemu orang ini. Dia muslim. Ya cepat bawa ke dokter. Ya tapi kan gigi itu mahal. Ya habis gimana lagi? Ya udah, nanti papa yang bayar. Bener? Iya bener dong. Dibawalah ke dokter. Nah dokternya anak saya juga. Sampai ke sana, saya bilang, dokter Emma namanya. Emma, tolong rawat yang baik. Ya, begitu diperiksa giginya, dokter Emma memberi informasi. Ternyata ini orang tidak merawat giginya baik-baik. Maksudnya, aduh, ada 8 gigi yang rusak. Hah? Nggak bisa ditambal, nggak bisa, sudah parah. Terus 5 yang perlu ditambal. Hah? Saya kaget lagi. Dan karang giginya. Bentar-bentar, papa mau ngomong sama dia. Saya marahin dia. Kamu itu malah set gigi. Hehehe, dia tertawa. Ya udah, akhirnya dicabut dulu 1, ditambah yang lain. Ya udah, nanti kapan balik lagi? Saudara, orang ini kaget. Saya baru ketemu sekali. Tapi saya mau nolong dia. Dia kaget, saudara. Maka itu hidupnya dirubah Tuhan. Kemarin sampai dia cerita, aduh ini luar biasa. Nah, jadi tetap bisa jadi berkat. Nggak usah panik dengan penampilan kita, nggak usah. Maka itu saat ini saudara, kita harus melihat bagaimana hidup ini bisa jadi berkat. Oke. Desember tahun yang lalu, saya tuh diajak makan, ini saksi lagi ya, oleh seseorang. Ya, kalau di Jakarta ada rumah makan, namanya Rumah Kuliner. Rumah Kuliner itu lantai 2 di gedung Metropol. Dulu gedung Megaria nggak salah, di Pegangsaan, samping gereja Isa Al-Masih, di depan stasiun Cikini. Nah, wih, tempatnya bagus, bersih, enak, dan harganya pun nggak mahal, masakannya enak. Nah, ketika saya lagi itu Pujasera, milih baru diantar. Tahu-tahu Roh Kudus bicara kepada saya tentang seorang pelayan di Rumah Kuliner itu. Namanya Musli, orang Cianjur. Saya bilang, Musli, Bapak minta nomor teleponmu ya, karena saya baca namanya di dada. Untuk apa Pak? Nanti kalau kamu selesai kerja Bapak telepon. Saya dapat. Nah malamnya saya kontak dia, dia kaget. Kok saya tahu masa kecilnya seperti apa? Tuhan jamah hidupnya, dia manggil saya Papa, karena dia nggak punya papa. Senang sekali. Sampai Februari dia masih kontak. Nah masuk Maret COVID-19, saya kontak kok nggak bisa. Nah saya ingin ngecek aja gimana rumah kulinernya buka atau tidak. Kan saya kasihan kalau sampai nggak buka gitu. Aduh, nggak bisa dihubungi. Mungkin teleponnya hilang. Nah bahkan awal-awal itu saudara, maaf saya cuma ceritanya. Tiba-tiba Roh Kudus gerakkan saya untuk kontak beberapa supir taksi dan supir Grab yang saya pernah layani mereka. Nah peraturan sudah terjadi di bulan Maret awal April bahwa taksi Grab nggak boleh jalan karena nggak boleh terima penumpang. Nah di situ saya kepikir,
Saya telepon, saya WA mereka. Saya tanya gimana, aduh semua mengeluh. Ya, rata-rata manggil saya papa. Papa tahu karena nggak ada uang. Oke, kalau gitu papa minta nomor rekening kalian. Saudara maaf ya, jangan mikir macam-macam. Saya cuma bersaksi. Karena Roh Kudus gerakkan. Saya harus berbuah. Kasih harus nyata. Kaget mereka. Saya nggak beri banyak, saudara. Betul-betul nggak banyak. Saya juga harus hemat-hemat karena masa seperti ini. Tapi terima kasih mereka itu luar biasa. Yaitu apa? Pak, terima kasih. Anak-anak bisa jajan, anak-anak bisa begini cuma sedikit. Ya, tapi itu berarti buat mereka. Oke, kembali ke rumah kuliner. Tiba-tiba saudara, akhir April, ya masih puasa. Pertengahan Mei masih puasa. Tiba-tiba saya itu dapat WA yang isinya menu makanan, tapi rumah kuliner. Saya langsung tahu ini musli. Saya langsung telepon dulu. Kamu musli ya? Iya Pak. Aduh, kamu itu papa cari. Aduh Pak, handphone saya hilang. Untung saya masih nyimpan. Gimana cara kamu nyimpan nomor papa? Hilang nggak? Atau gimana caranya? Nah, musli, terima kasih kamu kirim menu. Maksudnya apa? Supaya saya beli. Nah, saya di Nabire ini di Jakarta. Mau kirim bagaimana? Tapi hikmat datang. Berkati dia Daniel. Baik Papa, tapi caranya. Kamu cari 5 keluarga yang kamu tahu mereka perlu makan. Oh ya, 5 keluarga. Ada 2 yang saya kenal baik. Tapi gak tahu kenapa Roh Kudus gerakkan. Jadi 7 keluarga. Saya forward WA itu. Mereka kaget untuk apa? Kamu beli order dan ini nomornya musli. Kamu kirim WA ke sana. Hah? Enggak. Kami enggak butuh. Tunggu dulu. Aku yang bayar. Kamu tinggal order. Kaget mereka saudara. Oh ya? Oke, pilih aja menunya apa. Oke. Yang kedua, dengar ya. Kalau kalian order ke rumah kuliner, sudah tambahkan 2 bungkus. Hah? Kenapa? Dengar saudara, ini hikmat Tuhan luar biasa. 2 bungkus itu untuk GoFood atau Gojek atau Gosen yang kirim makanan ke tempatmu. Saudara, hampir semua mereka yang saya belikan makanan, mereka betul-betul kepikir. Bagaimana kita bisa produktif untuk memberkati orang. Jadi yang kenyang bukan cuma kalian. Yang kirim makanan pun perlu makan. Oh ya betul. Udah, saya langsung kontak musli. Musli, ada yang WA kamu tahu betul. Hitung semuanya berapa. Terus minta nomor rekening rumah kuliner. Ternyata musli bilang, Pak, boleh nggak kalau pakai rekening saya? Boleh aja. Pokoknya papa bayar, terserah kamu. Saya nggak ngerti, saudara. Ternyata itu komisi buat musli. Akhirnya saya tahu. Dari mana saya tahu? Setelah order selesai, makanan sampai, masing-masing orang cerita ke saya. Saya dapat telepon dari orang saya nggak kenal. Ternyata manajernya rumah kuliner. Selamat malam Pak Pendeta. Aduh, terima kasih. Pesanan Bapak itu membuat hidup suasana warung kami. Oh ya Pak, karena COVID-19 ini biasanya kalau buka puasa rame, ini sepi Pak. Tapi orderan Bapak membuat warung kami jadi hidup. Dan untuk muslim juga nolong, dapat. Oh ini luar biasa, komisi. Oh ya. Nah, produktif, tetap jadi berkat. Kasih Tuhan dinyatakan. Maka itu ayo saudara, jangan kita jadi tanah kabul yang gak produktif, tanah yang gak ada baiknya sama sekali, tanah yang gersang, tanah yang mandul, tanah yang gak bisa menghasilkan apa-apa. Ayo kita menjadi berkat di masa seperti apapun juga. Jangan lupa nasihat, harus mau dinasihati dan jangan membantah, terima. Kalau toh yang disampaikan gak benar, ya dengar. Terima saja, nggak usah dibantah. Aku nggak begitu, nggak usah. Terima kasih ya, kamu nasihati aku. Udah gitu saja.
Nanti waktu yang akan membuktikan. Nah, di sini banyak orang nggak percaya. Loh, kok enak? Kalau aku nggak salah, masa didiamkan? Nah, belajar dari Tuhan Yesus. Domba bisu. Ingat Yesaya 53, Yesus itu domba bisu. Jadi nggak usah bantah. Kalau orang nasihati dan nasihatnya nggak betul, karena bukan itu yang kita buat, tetap bersahabat dengan orang itu. Rendahkan hati, tanah kita sedang diolah. Nah, terima kasih anak saya dari Pontianak nambahkan tuh, buang ragi yang lama. Betul, itu merusak tanah, ragi yang lama. Jelas ya saudara? Oke, jadi berbuah lebat, produktif, menghasilkan banyak pohon-pohonan yang Tuhan pakai untuk memberkati banyak orang. Oke, Filipi 1 ayat yang ke-22 sampai 24. Coba ya, Filipi 1 22 sampai 24. Nah, ini produktif. Ada sesuatu yang dikerjakan. Ya, makasih Yongki. Matius 7 ayat 1 sampai 5, enggak boleh menghakimi. Betul. Oh, puji Tuhan. Ya, Bapak Kristiawan, makasih Kris kamu hadir dan Manokwari di semuanya. Udah, Filipi 1 22 sampai 24. Nah, saya baca aja dulu di sini ya. Begini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Saudara, tiap kali saya baca ayat ini, pasti saya merasakan haru yang dalam sekali. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Terima kasih Bu Vanessa membuka ayat ini. Berarti saudara Paulus ini, saudara kita ini nggak ingin hidup di dunia. Betul nggak? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Dia tuh nggak pengen hidup. Tapi kalau harus hidup. Apa? Itu berarti, nah, apa? Berarti apa? Kalau harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ada kata buah lagi. Masih ingat Yohanes 15 ayat 8 tadi? Ada buah yang kita keluarkan kalau harus hidup di dunia ini. Saya lanjut. Nah, jadi mana yang harus aku pilih, mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Lanjut, ya. Jadi dia ada pilihan dalam hidup. Bingung sekarang Paulus ini. Ya, terus, maaf, tunggu masih di. Oke, saya baca di sini ya. 22 sekarang. Oh, masih 21, 22. Belum selesai. Ya, oke. Sekarang 23 ya. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat 23 Vanessa. Maaf. Ayat 23. Nah. Aku didesak dari dua pihak. Ini loh saudara pengakuan Paulus. Aku didesak dari dua pihak. Pihak yang pertama, desakan pihak pertama. Aku ingin pergi. Perhatikan, dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Aduh, luar biasa, saudara. Jadi Paulus jelas pengen mati untuk segera pergi bersama-sama dengan Kristus. Itu desakan yang pertama. Ayat 24. Ayat 24. Tetapi, nah ini loh. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Saya belum baca kalimat terakhirnya. Saudara-saudara, oh terima kasih, mari kita belajar. Hidup yang produktif. Kita harus jadi tanah menghasilkan banyak pohon buah. Supaya membuat orang lain segar. Itu harus milih. Pengen cepat-cepat pulang ke surga? Itu memang jauh lebih enak. Atau kita masih tinggal di dunia karena kamu. Nah, siapa kamu? Itu kalimat terakhir ya. Karena kamu, untuk kamu.
bagi kamu. Nah, gampang kok mengerti ayat ini. Papa mama yang hidup berjuang untuk anak-anaknya. Jadi kamu buat anak-anak, buat papa mama itu anak-anak. Nah, tapi anak-anak kan nggak terus jadi kamunya. Karena kalau sudah dewasa, sudah menikah, sudah cari uang, nah terus papa mama masih sehat, harus bagaimana? Nah, papa mama yang anak-anak sudah besar, sudah nggak perlu papa mama lagi secara keuangan atau apa saja. Papa mama cari kata kamu di luar anak-anak kita. Inilah tujuan hidup. Inilah tanah yang produktif. Bukan tanah yang mandul, tanah yang gersap. Saudara yang dikasih Tuhan, buat kami suami istri, ya, kamu di ayat itu, kamu di hidup kami. Sekarang ya setelah kami tinggal di Papua, kamu itu adalah anak-anak Papua. Kami berjuang pokoknya. Kami minta kalau boleh Tuhan, sebelum Tuhan panggil kami sudah melihat nggak ada satupun anak Papua yang nggak bisa sekolah. Nah itu kamu buat kami. Nah saya tidak tahu kamu buat saudara apa. Jadi supaya kita jadi tanah yang produktif, maka saudara harus menemukan kamunya itu siapa. Gereja kita Care City Church, kamunya adalah orang-orang di kota di mana kita tinggal. Masih ingat kitab Yeremia berapa? 19 ya? 29 ayat 7, bahwa sejahterakan kota di mana aku buang kamu. Wih, enggak enak kata buang. Sebab sejahteranya kota itu adalah kesejahteraanmu sendiri. Nah, itu visi. Ayo, hari ini kita menemukan kamu itu siapa di hidup kita. Nah, ada banyak kamu di sekitar kita. Ya, karena kamu itu perlu pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Nah, saudara, saya akan akhiri dengan doa Bapa kami, ya, untuk melihat ini. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi sama seperti surga. Saya mengganti kalimatnya. Setelah itu, dan setelah bumi jadi seperti surga, maka Papa mengajar, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya untuk hari ini. Apa artinya? Kenapa secukupnya? Tapi diberinya lebih. Nah, ini jawabannya. Sebab di sekitar kita ada banyak orang yang tidak punya papa sebaik papa kita yang di surga. Nah, waktu papa melihat mereka yang ada di sekitar kita, maka papa titip berkatnya ke kita. Setelah kita ambil yang secukupnya jatah kita, maka kita bagi ke orang-orang di sekitar kita. Karena mereka nggak punya papa sebaik papa kita. Nah, itu produktif. Itu jadi berkat buat banyak orang. Wah, itu luar biasa. Kalau mulai hari ini kita serius berguna, berbuah untuk banyak orang di sekitar kita. Keren ya saudara? Maka itu siapkan diri setelah diairi, setelah dibajak, dibongkar, ditanami, jadi pohon dan keluar buah. Oh, semua orang boleh datang mengambil buah itu. Dan satu hal yang kita harus belajar dari semua pohon buah. Tolong catat, semua pohon buah itu pasti ada satu hal ini. Ada banyak, tapi satu hal ini kita perlu tahu. Apa itu? Ternyata sampai hari ini tidak ada pohon buah yang pernah makan buahnya sendiri. Itu keren. Kalau pohon buah tidak pernah bisa makan buahnya sendiri, seharusnya pohon buah itu ngambek, tidak mau berbuah lagi. Untuk apa produktif? Tapi kalau nggak pernah merasakannya sendiri, kan itu logika kita. Tapi tidak dengan pohon buah. Mereka tetap berbuah pada musimnya, walaupun mereka nggak pernah tahu rasa buahnya sendiri, tapi mereka tetap berbuah. Oh, itu luar biasa, saudara. Itulah namanya kasih. Jadi kasih itu
Tidak perlu mendapat imbalan balik kalau kita sudah buat baik pada orang lain. Betul tidak? Maka itu Tuhan Yesus sampai berkata, tidak pernah ada orang di dunia pernah ngomong begini loh. Kalau tangan kananmu memberi, maka tangan kirimu jangan sampai tahu. Wih, itu ayat saya pusing. Ini Tuhan tuh kok aneh. Kan tangannya ada di badan kita yang satu. Bagaimana yang kanan memberi, masa yang kiri nggak boleh tahu? Itu jawabannya luar biasa. Di dalam kasih kita nggak perlu dapat imbalan kasih. Maka itu bahasa Indonesia, kata thank you itu keren. Terima kasih. Betul nggak? Terima kasih. Jadi nggak perlu kita dapat balasan balik, tidak. Saudara, maka itu ayo mulai hari ini kita tetap produktif. Jadi pohon buah yang terus menghasilkan buah. Dan orang lain, ya, satu hari menikmati. Satu hari saya tanya gini. Jadi Tuhan, apa sih kenikmatan pohon buah itu? Dengar jawaban Roh Kudus. Apa kenikmatan pohon buah itu? Saya kaget. Jawabannya begini. Pohon buah itu mengalami kenikmatan ketika dia tahu ada orang yang bisa menikmati buah-buahnya. Wih, saya kaget, saudara. Ayo nikmati buah-buah dari kita, orang yang kita undang. Ayo ambil lagi, ambil lagi. Keren ya. Ayat terakhir, Wahyu 22 ayat 2. Ya, Wahyu 22 ayat 2. Inilah bentuk tanah yang produktif. Itulah surga. Jadi di mana? Maka itu ayat 3, Matius 13:44, Saudara. Itu surga buat dunia. Yaitu hobi saya mencari orang yang punya potensi tapi nggak punya fasilitas. Saya berikan fasilitas itu dengan cara saya menyekolahkan mereka supaya mereka punya kail untuk hidup. Puji Tuhan, sudah banyak yang lulus untuk kemuliaan Tuhan. Oke? Wahyu 22 ayat 2. Mana? Ini ayat terakhir. Maaf, begini kata Tuhan. Oke? Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini produktif. Hidupnya berarti, hidupnya berguna. Ternyata akhirnya Tuhan gak ingin kita hanya berbuah setahun 12 kali. Ini pohon buah apa? Ya pokoknya itu. Ya itu dinikmati oleh orang walaupun pohon buahnya nggak pernah tahu rasa buahnya. Dan daun-daunnya herbal, jadi herbal untuk obat segala bangsa. Wow, luar biasa. Kalau semua kita dari Care City Church, ya dimanapun kita sedang hidup di bawah Tuhan, maaf saya pakai kata sedang hidup. Ya atau kan suatu hari kita harus meninggal. Maka di tempat itu kita harus bersejahtera dengan cara produktif, menghasilkan sesuatu. Lagi sekali untuk produktif, siap untuk ditegur, dinasihati, itu rendah hati supaya airnya turun dan kita diolah tanahnya, digali, bukan digali, dibongkar, dibalik. Wah, jadi gampang untuk ditanami sesuatu. Dan benihnya adalah firman Tuhan. Maka itu saudara, kalau hidup kita di masa pandemi COVID-19 ini, walaupun kita secara fakta minggu nggak bisa ibadah seperti dulu, tetaplah produktif, tetap jadi berkat, tetap senangkan Tuhan, tetap jadi pelaku firman. Ayo yang di rumah, yang merasa bosan, hari ini harus kita bereskan semuanya. Ayo, jangan ada yang salah, minta ampun, saling memaafkan, maka nanti kita akan melihat, oh Tuhan kita luar biasa. Maka itu di masa COVID-19 ini entah sampai kapan, kita sendiri masih belum tahu. Percayalah bahwa Tuhan
membuat saudara dan saya bisa produktif. Buang tanah Kabul jadi tanah yang subur, tanah yang diberkati, tanah yang menghasilkan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.